Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaida Sridewi, NIM 1953-1169 dari Prodi PAI 5F. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan implementasi metode pengajaran akidah akhlak, yang mana materi ini akan saya jelaskan melalui mind map yang saya buka ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi. Implementasi adalah penerapan suatu metode yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran akidah akhlak adalah metode atau cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi akidah akhlak agar materi disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Kata metode berasal dari bahasa Latin, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara ke. Dalam bahasa Arab, metode disebut tariqoh, artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab dari bentuk mufradnya khulqun, yang menurut logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam implementasi metode pengajaran akidah akhlak, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai metode pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah metode dialog. Metode dialog merupakan metode dalam mengajarkan Islam, karena melalui dialog, anak akan mudah memahami pendidikan Islam yang diajarkan, serta anak tidak vakum dan segan ketika diajar. Lalu yang kedua adalah metode mendidik melalui kisah-kisah. Dengan melalui kisah-kisah sejarah Islam, terlebih kisah Nabi, anak-anak akan mudah mengerti bagaimana perjuangan para pejuang Islam dalam memperjuangkan kebenaran. Dia akan mudah tertarik dan mencontoh akhlak dari pejuang Islam tersebut. Yang ketiga adalah mendidik para perumpamaan. Dengan berbagai perumpamaan yang diberikan, maka potensi yang ada pada diri anak akan mudah terbuka dan selanjutnya bisa dikembangkan. Lalu yang keempat ada mendidik melalui keteladanan. Dengan memberikan keteladanan kepada siswa, maka mereka akan mudah mencontoh apa yang dilakukan oleh pendidik. Misalnya, orang tua memerintahkan anak melaksanakan sholat, maka sebaiknya orang tua terlebih dahulu melaksanakan sholat dengan memperhatikan caranya kepada siswa. Lalu yang selanjutnya adalah mendidik dengan melalui aplikasi pengalaman. Dengan memberikan berbagai pengalaman, maka peserta didik akan bisa menyaring mana yang layak untuk dilaksanakan dengan tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan Islam yang telah ada. Lalu yang keenam adalah mendidik melalui targhib dan tarhib. Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Metode ini bisa juga disebut dengan metode motivasi, yaitu dengan cara memberikan penghargaan jika peserta didik berprestasi dan sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah metode pembiasaan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang kedelapan adalah metode nasihat. Metode nasihat adalah suatu cara mendidik yang dilakukan untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendaki dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menyentuh hati. Lalu yang terakhir adalah metode hukuman dan ganjaran atau kedisiplinan. Metode ini menurut Al-Nahlawi dilaksanakan dengan memberikan janji kesenangan dari kepatuhan terhadap perintah dan memberikan ancaman karena dosa yang dilakukan.
Itulah metode pembelajaran yang dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pada dasarnya, masjid itu menerima anak-anak setelah mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam asuhan orang tuanya. Dengan demikian, rumah keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi di sini keluarga adalah yang paling penting dalam pembinaan akhlak pada anak. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah. Perkembangan akhlak anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Di sekolah ia berhadapan dengan guru-guru yang berganti-ganti. Kasih guru kepada peserta didik tidak mendalami seperti kasih orang tua kepada anaknya, sebab guru dan peserta didik tidak terkait oleh tali kekeluargaan. Guru bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya. Ia harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Dalam segala mata pelajaran, ia berupaya menanamkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan di luar sekolah pun ia harus bertindak sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak menjelma dalam berbagai perkara, dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan masyarakat utama. Cara yang penting adalah dengan Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelanggaran kemungkaran. Dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau anak saudaranya, sehingga ketika memanggil anak siapapun, mereka akan memanggil dengan "Hai anak saudaraku", dan sebaliknya ketika setiap anak-anak atau remaja akan memanggil dengan setiap orang tua dengan panggilan "Hai paman" atau bibi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan akhlak. Dalam upaya pembinaan individu dan pendidikan masyarakat, Islam sangat memprioritaskan segi akhlak dalam pengertiannya yang luas, yaitu melaksanakan ajaran Islam secara totalitas. Akhlak dalam Islam dibina atas dasar prinsip mengambil yang utama dan mencampakkan yang buruk sesuai dengan konsepsi Rabbani. Maka seorang muslim dituntut agar menjauhi hal-hal yang buruk menurut syariat Islam. Inilah penjelasan dari saya tentang pengembangan dan implementasi metode pengajaran akidah akhlak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.